Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15 bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, yaitu tanggal 15 atau hari ke-15 dari bulan Ramadan. Itu artinya bahwa sudah 14 hari bulan Ramadan ini berlalu. Sudah 14 hari bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Yang saat ini kita sudah berada di hari yang ke-15, kita hanya bisa mengharap, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita lakukan yang sudah berlalu 14 hari tersebut, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun juga amalan-amalan ibadah kebaikan yang kita lakukan pada 14 hari yang sudah berlalu tersebut, mudah-mudahan juga diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Begitupun juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua oleh Allah masih dikaruniai kenikmatan berupa panjang umur, kenikmatan berupa kesehatan zahir dan batin, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain juga tentunya. Mudah-mudahan dengan itu semua, dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Dan juga kita mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan, melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, dan kebaikan-kebaikan di 14 atau 15 hari yang akan datang ini. Ya, mari kita maksimalkan, mari kita gunakan sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, yang merupakan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Bulan Ramadan yang merupakan bulan yang sangat kita harapkan kedatangannya. Bulan Ramadan yang merupakan bulan yang sangat kita rindukan, bahkan kita jauh-jauh hari sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, kita sudah memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya kita sejak memasuki bulan Rajab, kita sudah memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ketika sudah memasuki bulan Rajab, ya, kita berdoa ketika itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah kami kepada bulan Ramadan. Yang alhamdulillah kita semua oleh Allah benar-benar diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka daripada itu, kita yang diberikan kesempatan ini oleh Allah, maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Maka gunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah ini untuk kita benar-benar memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah ini dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maksimalkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan sebaik mungkin agar bagaimana caranya agar diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dan yang merupakan menjadi tujuan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan keutamaan, sangat banyak Allah memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya. Bulan Ramadan yang sudah kita ketahui bahwa di dalamnya terdapat rahmah, terdapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah diberikan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan yang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam bulan Ramadan juga terdapat maghfirah, terdapat ampunan. Ampunan Allah, maghfirah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga terdapat itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan ini yang melaksanakan ibadah puasa. Dan masih banyak tentunya lagi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya ini. Maka daripada itu, mari kita maksimalkan, sekali lagi kita maksimalkan sebaik mungkin kita gunakan Ramadan yang masih tersisa 2 minggu ini lagi, ya, semaksimal mungkin untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah, insan yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lain juga tentunya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali memberikan fadilah, keutamaan, keistimewaan kepada hambanya di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi orang yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, man shoma yauman min Ramadan, kata Rasulullah. Man shoma, barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa yauman, satu hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan, ya, yang saat ini kita sudah berada di hari yang ke-14, hari yang ke-15 hari ini. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Ramadan, lah kita hari ini bukan cuma satu hari, tapi sudah berada di memasuki hari yang ke-15. Artinya kita sudah melalui 14 hari, sudah berlalu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah 14 hari itu kita sudah melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan ini. Dan ini memasuki berada kita pada hari yang ke-15. Di sini Rasulullah menyebutkan man shoma yauman min Ramadan. Barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Ramadan ini. Wah, ini subhanallah, ini keutamaannya, keistimewaannya sangat luar biasa. Nah, berpuasa satu hari. Nah, sedangkan kita ini udah masuki hari yang ke-15, bukan cuma satu hari. Maka apa keutamaannya, kata Rasulullah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan satu hari ini? Maka man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Jadi orang yang berpuasa satu hari, kata Rasulullah, di dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan ghufira lahu, ya, kata Rasulullah, akan diampuni, ya, dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan satu hari saja, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Wah, yang telah lalu diampuni itu dosa-dosanya. Nah, ini kan suatu keistimewaan. Ini adalah suatu keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan seperti ini, dan tidak diberikan di bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan ini. Dan ternyata tidak hanya itu, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosanya yang akan datang pun diampuni oleh Allah. Subhanallah. Ini adalah suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, 1 hari di dalam bulan Ramadan seperti ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, dan wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosanya yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah sekali, ada suatu keistimewaan, keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan bagi hambanya yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Dan keutamaan ini tidak akan kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi, ya, kita mari sama-sama maksimalkan ibadah puasa kita di 15 atau 14 hari terakhir ini. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Dan tidak hanya itu, ya, tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, ya, tapi Rasulullah juga melanjutkan, fa idza tamma Ramadan, kata Rasulullah, dan apabila telah sempurna Ramadan, ya, fa idza tamma Ramadan, dan jika apabila bulan Ramadan itu telah sempurna sebulan penuh. Ya, jadi kewajiban puasa Ramadan itu merupakan sebulan penuh. Bulan penuh dalam hitungan kalender Hijriah, ya, itu terdiri hanya 29 atau 30 hari. Ya, beda dengan hitungan kalender Masehi yang ada sampai 31. Tapi kalau Hijriah hanya, kalau tidak 29 ya 30. Jadi Rasulullah menyebutnya fa idza tamma Ramadan, apabila Ramadan itu telah sempurna, telah tercapai sempurna sebulan penuh, maka kata Rasulullah, la yuktabu alaihi dzanbun. Wah, ini keutamaan yang sangat luar biasa ini, ya. Apabila seseorang sudah menyelesaikan, menuntaskan ibadah puasanya di bulan Ramadan ini selama sebulan penuh, fa idza tamma Ramadan, apabila telah sempurna itu bulan Ramadan, tentunya sempurnanya Ramadan dengan kita menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Sempurna, ya, tuntas kita melaksanakan puasa di dalam Ramadan itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuktabu alaihi dzanbun, maka tidak akan dicatat bagi orang yang menyempurnakan ibadah puasanya di dalam bulan Ramadan sebulan penuh itu, dosa-dosanya tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan di selain bulan suci Ramadan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya itu, Allah juga, ya, memberikan fadilah yang lain. Ya, Allah juga memberikan keistimewaan yang lain. Selain ketika seorang hamba sudah menyempurnakan ibadah puasanya sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, hamba tersebut akan mendapatkan keistimewaan, tidak akan dicatat bagi hambanya dosa-dosanya ilal hawal akhir, ya, sampai tahun depan. Dosanya sampai tahun depan tidak akan dicatat oleh Allah. Subhanallah, inilah keutamaan Ramadan, ya. Makanya sekali lagi, ya, mari kita sama-sama memaksimalkan ibadah puasa ini. Allah tidak akan mencatat kepada hamba itu dosa-dosanya sampai tahun depan. Kemudian kata Rasulullah, fa in mata,
Ya, fa in mata, dan apabila ya hamba tersebut, kata Rasulullah, mata, apabila seseorang atau hamba tersebut wafat atau meninggal dunia qabla Ramadan akhir, ya, apabila kata Rasulullah hamba tersebut yang sudah menyempurnakan ibadah puasanya di dalam bulan suci Ramadan tersebut, maka yang pertama, hamba tersebut tidak akan dicatat dosanya oleh Allah sampai tahun depan. Selain itu juga, andaikan hamba yang sudah menyelesaikan, menuntaskan, menyempurnakan ibadah puasanya di dalam bulan Ramadan tersebut wafat, meninggal dunia qabla Ramadan akhir, sebelum sampai kepada bulan Ramadan tahun depan, ya, ternyata hamba tersebut ditakdirkan oleh Allah untuk tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Ternyata Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang dia jumpai, dan dia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Artinya sebelum sampai kepada Ramadan tahun depan, hamba ini sudah keduluan diwafatkan oleh Allah. Hamba tersebut sudah keduluan dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka dalam keadaan seperti ini, apa yang akan diperoleh oleh hamba tersebut? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bagi hamba yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, akan tetapi hamba tersebut pada tahun ini sudah menyempurnakan ibadah puasanya, dan akan tetapi dia keduluan wafat sehingga tidak bisa bertemu Ramadan tahun depan, maka kata Rasulullah, jaa yaumal qiyamati, maka orang tersebut, hamba tersebut akan datang nantinya. Orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempat untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, orang tersebut datang kata Rasulullah pada hari kiamat, walaisa alaihi dzanbun. Wah, ini keutamaan yang sangat luar biasa lagi ini yang diberikan oleh Allah. Maka orang tersebut datang pada hari kiamat dengan keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Artinya dosanya semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ini. Amin, Allahumma amin.